Ya, oke. Silakan untuk di-record ya. Oke, terima kasih. Saya akan tampilkan, teman-teman silakan dipersiapkan alat tulisnya, simak baik-baik. Jangan sampai ketiduran karena kita waktunya cuma sebentar, setengah jam, dan insya Allah ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Teman-teman semua, kita di bab 1 di kelas 11 membahas tentang hak asasi manusia. Nah, sebenarnya kebetulan banget di bulan September ini gitu ya. Kemarin kalau teman-teman scroll tadi sinyalnya terputus. Iya, Oke, Pak. saya lanjutkan ya. Maaf, sinyalnya terputus. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi saya ingin menyampaikan kebetulan sekali di bulan-bulan September ini adalah bulan di mana aktivis hak asasi manusia Munir itu terbunuh pada tahun 2004, teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih hak asasi penting? Kenapa sih hak asasi harus dijunjung gitu ya? Nah, ini tentunya harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama supaya kita bisa paham kenapa hak asasi itu penting. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa hak asasi yang kalian pelajari adalah konsep dari negara barat gitu ya, ilmu-ilmu populer. Jadi bisa jadi ada praktek-praktek yang nantinya mungkin akan ada bantahan-bantahan dari kalian juga gitu ya, ada sanggahan atau mungkin bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya up to date gitu ya, yang kita bisa lihat saat ini berkembang fenomenanya terkait isu-isu hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, teman-teman akan diminta untuk dapat menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Saya akan ambil poinnya. Kalau secara garis besar, panjangnya kalimatnya seperti ini, teman-teman. Ingat ya, pasal 39 tahun 99. Ngapal ini gampang, buntutnya angka 9. Oke, jadi gini, kamu tulis hak asasi manusia titik 2. Hak asasi manusia titik 2 adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan atau Allah, yang diberikan oleh Tuhan atau Allah, ya, pilih salah satunya aja, kepada tiap manusia sejak dia lahir, sejak dia lahir sampai meninggal dunia, sampai meninggal dunia, dan hak tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dan hak tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jadi istilahnya udah pas gitu ya. Oke. Hak yang dimiliki oleh tiap manusia diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sampai dia meninggal dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Itu kalau versi definisinya secara umum, teman-teman. Nah, kalau yang kalian lihat saat ini adalah versi menurut undang-undang, menurut negara gitu ya. HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Sebagai makhluk Tuhan, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan
setiap orang serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kenapa sih Pak ada bahasa seperangkat? Iya, karena hak asasi itu nggak cuma satu, teman-teman. Nanti kita akan bahas hak asasi itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa jenis. Secara umum, kita punya 6 jenis hak asasi manusia. Kita akan bahas berikutnya. Oke, terus apa fungsinya HAM atau hak asasi manusia? Nah, yang pertama, fungsi membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Membuat kita lebih berdaulat. Membuat setiap individu gitu ya memiliki kemampuan atau istilahnya apa ya? Hak merdeka untuk mengatur dirinya. Kayak gitu ya. Jadi berdaulat terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua, memperluas kepentingan. Ya, dengan adanya jaminan hak asasi manusia, tentunya setiap individu bisa memperluas kepentingannya untuk apa. Gitu ya. Misal nih ya, contoh analogi untuk nomor 2. Contohnya gini teman-teman. Dari sekian banyak jenis hak asasi manusia, salah satunya itu adalah hak asasi pribadi. Ya, dari jenis-jenis HAM ada namanya hak asasi pribadi. Contoh dari hak asasi pribadi diantaranya adalah hak untuk hidup merdeka. Nah, hak untuk hidup merdeka artinya merdeka itu kan kita sebagai individu tidak merasa terancam, tertekan, ditakut-takuti gitu ya kan. Nah, artinya kita memperoleh jaminan untuk bisa ke sana ke sini menunjukkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Kita mau ngembangin minat kita. Satu momen kita datang ke satu tempat, misalkan harus ke titik tertentu gitu ya, ada pelatihan, datang. Nah, dari rumah ke tempat tujuan, ketika ada jaminan aman gitu ya, pastinya kan tujuan untuk mencapai hak ini akan terjamin gitu ya. Karena apa? Karena ya kita bisa dengan leluasa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu untuk memperluas kepentingan juga. Kepentingannya buat apa? Ya udah buat profil, buat kompetensi kita gitu ya, supaya gue bisa nih ngapa-ngapain. Pak, gue kurang nih Pak di bidang bahasa Inggris, gue mau ikut komunitas bahasa Inggris misalkan. Nah, akhirnya komunitas bahasa Inggris kadang-kadang kopdaran nih ceritanya di coffee shop A misalkan gitu ya. Kalau misalkan nggak ada jaminan untuk bisa hidup aman, itu kan susah. Tapi ketika ada jaminan untuk hidup aman, untuk bisa mengeksplor dirinya gitu kan, ya akhirnya dia yang istilahnya tadi izin sama saya gitu kan untuk belajar bahasa Inggris bisa datang tuh ke coffee shop A tadi. Di situ ketemu sama teman-temannya kopdar, akhirnya dia mengembangkan lagi potensi-potensinya dia. Ternyata setelah masuk komunitas bahasa Inggris, teman-temannya ada yang punya minat yang sama lagi di bidang misalkan hobi. Wah, ternyata hobinya bisa menghasilkan cuan, berkembang lagi. Nah, itu kan memperluas kepentingan teman-teman. Oke, yang berikutnya, sebelah kanan saya, tujuan. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ya, tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi orang. Orang itu siapapun, ya, individu manapun dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Nanti akan ada pertanyaan, dan tentunya ini akan dapat apresiasi nilai dari saya gitu ya, tentang praktek hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dulu pembahasannya. Jadi, adanya hak asasi manusia, terus di breakdown lagi, diturunin lagi di dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 gitu ya, itu akan memberikan jaminan hukum, perlindungan hukum yang berdampak pada individu-individu dalam lingkup tertentu. Kalau misalkan UUD ya berarti di Indonesia. Kayak gitu. Contoh, kita ambil contohnya teman-teman. Kebebasan untuk memeluk agama.
itu ada di UUD 1945. Kenapa harus diatur? Karena untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama orang-orang yang ingin melakukan peribadahan dan memiliki kepercayaan. Nah, tentunya, Pak, kalau kayak gitu kenapa cuma 6 agama yang diakui di Indonesia? Ya, pemerintah kan punya lembaga tersendiri gitu ya untuk mempertimbangkan mana yang bisa diakui secara hukum, mana yang belum bisa. Kita akan lihat perkembangan ke depannya, apakah ajaran-ajaran yang berkembang di Indonesia itu bisa diakui secara sah menurut hukum dalam beberapa waktu yang akan datang. Untuk saat ini kan 6. Dulu sebelumnya, sebelum era Presiden Abdurrahman Wahid, saya belajar PPKN itu agama yang dianut itu di Indonesia cuma ada 5. Tapi ketika Abdurrahman Wahid mensahkan agama Konghucu jadi agama ke-6, kan berubah ya. Kita pahami itu sekarang, oh Konghucu termasuk agama yang diakui oleh pemerintah saat ini. Bisa jadi ntar ada agama-agama lain gitu ya yang diakui di Indonesia. Oke. Terus yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ya, tentunya teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita paham ada yang namanya hak orang lain, kita akan memiliki rasa untuk menghargai. Nggak usah tinggi-tinggi deh, nggak usah tinggi-tinggi. Sebenarnya kita bersosialis saat ini pun kita punya batasan-batasan, punya ikatan gitu ya, yang istilahnya sebenarnya itu tujuannya untuk menghargai antar manusia. Contoh, misal, dulu sempat ketika saya SMP, teman-teman, saya SMP-nya itu SMP negeri, saya sekolah, sepatu yang wajib dipakai itu adalah sepatunya New Basket. New Basket itu kayak Converse, tapi KW 200 juta lah istilahnya. Jadi istilahnya abal-abalnya gitu ya. Jauh banget itu KW-nya. Nah, sepatu New Basket ini modelnya kayak Converse gitu, kalau kalau brand bagusnya. Nah, kenapa sih Pak diatur mesti New Basket gitu kan? Ternyata usut punya usut, dulu pernah dibebasin pakai sepatunya, cuman dibebasin apa namanya merek, tapi kalau warna tetap hitam. Ternyata ada orang yang punya kemampuan dari segi materi itu bagus banget. Dia pakai sepatu hitam tapi branded banget dan itu menimbulkan kecemburuan. Akhirnya timbul otak kriminal nih, temennya ngambil sepatu temannya yang istilahnya bagus banget itu. Diambillah sepatunya, dicuri terus dijual lagi gitu kan. Nah, terdengarlah sampai lingkup sekolah teman-teman. Akhirnya ini jadi masalah, terus sekolah mengambil kebijakan. Ya udahlah kalau kayak gitu biar tidak terjadi kesenjangan sosial atau ketimpangan, ditentukanlah aturan ya sepatu New Basket gitu ya. Tuh, itu di lingkup sekolah. Terus ada lagi contoh-contoh lainnya teman-teman. Ketika ada orang-orang yang sadar tentang hak dan kewajibannya, otomatis orang tidak akan sepenuhnya cuman menuntut hak, tapi dia punya kewajiban-kewajiban. Misalkan nih, orang di jalan raya haknya sama, pakai jalan itu, ya, pakai jalan sepanjang-panjangnya jalan, semacet-macetnya jalan, silakan pakai agar tujuannya dia tercapai, kan gitu ya. Nah, dia bisa pakai hak itu secara mutlak, tapi tentunya ada hak orang lain juga di situ yang akan dia langgar. Makanya ada hak, ada kewajiban. Kamu naik motor, hak kamu pakai jalan, hak kamu boleh pakai motor gitu kan. Tapi di jalan raya ada kewajiban, ada aturan-aturannya, ada rambu-rambu, ada traffic light yang harus dipatuhi. Ketika kamu ngerasa
Ya kan gue kan bayar pajak, Pak. Motor gue kan mahal sendiri di antara motor-motor lain di lampu merah itu, gue boleh dong duluan. Oke, itu nggak benar konsepnya teman-teman ya. Jadi tetap ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tetap kalian boleh nuntut hak kalian, tapi pelaksanaan hak kalian itu tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Karena kalau dilaksanakan secara mutlak, itu akan berdampak terjadinya pelanggaran hak orang lain. Makanya diatur sedemikian rupa nih, yang ngedeketin adil itu yang kayak gimana. Ya udah, kadang-kadang dikasih kerugian, orang di jalan raya kena lampu merah, tapi kadang-kadang dikasih keuntungan, lampunya hijau jalan. Nah, itu kan ada di situ ya yang namanya istilahnya keadilan di jalan raya. Kalau kita sadari, kadang-kadang kan kita cuma ngeluhin kondisi-kondisi tertentu aja. Oke, yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab bahwa hak orang lain tidak dapat dilanggar. Ya, kita harus punya kesadaran bahwa hak orang lain tidak dapat dilanggar. Kenapa? Ya tentunya bahasa paling simpel yang biasa kalian pakai adalah ya lu hargain orang lain dulu kalau kalian mau dihargain, kalau lu mau dihargain. Nah, udah pakai bahasa itu aja, itu merupakan praktek hak asasi manusia. Oke, di sini ada prinsip HAM secara umum, ada kesetaraan, kesetaraan dalam artian pengakuan hak dan kewajiban tadi gitu ya di jalan raya. Terus itu yang saya pakai contohnya, tapi untuk misalkan ada isu-isu tentang kesetaraan gender, itu saya rasa belum tepat gitu ya teman-teman, karena memang secara fisik perempuan dan laki-laki itu punya yang namanya ciri khas masing-masing, punya plus dan minus masing-masing kayak gitu ya. Oke, yang kedua pelarangan diskriminasi. Nah, pelarangan diskriminasi artinya kita hidup bersama, kita nggak boleh lagi main bareng-bareng terus mandang, lu kan miskin, ya misalkan nggak bisa kayak gitu. Udah, lu kan eh, hitam kulitnya, kayak ubin bengkel misalkan kayak gitu kan. Itu nggak bisa juga teman-teman ya. Lu kan si Peter, kita disangkain cupong di sini ya, misalkan bahasa-bahasa kayak gitu yang sudah lagi tidak boleh dilakukan di lingkungan pertemanan era-era saat ini teman-teman. Jadi istilahnya kita sebisa mungkin, seminimalisir mungkin gitu ya, pakai penggunaan bahasa-bahasa yang kurang tepat kayak gitu. Walaupun kondisinya benar-benar muncul di tengah-tengah kalian, tapi sebaiknya kalian menahan diri. Oke. Berikutnya ada yang namanya kewajiban positif setiap warga negara. Sorry, kewajiban positif setiap negara. Ya, kewajiban positif setiap negara apa? Memberikan jaminan terhadap warga negaranya. Kalau kalian ubek-ubek, itu pas UUD 1945, sebagian membahas tentang lembaga negara, sebagian lagi membahas tentang hak asasi. Ya, ada hak asasi memperoleh pendidikan, hak asasi memperoleh persamaan untuk ikut bela negara, hak asasi fakir miskin, hak asasi memeluk agama, hak asasi berkeluarga, merdeka dan sebagainya itu ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Silakan disiapin alat tulisnya. Jenis-jenis HAM, yang pertama hak asasi pribadi. Contohnya, hidup merdeka, menentukan agama, hidup merdeka, menentukan agama yang dianutnya, atau menentukan agama aja, terus menikah, ya. Tiga tersebut merupakan contoh dari pelaksanaan hak asasi pribadi, teman-teman. Merdeka artinya dia bisa hidup kemana aja, kayak tadi contohnya gitu ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran kalau gue keluar gue nggak aman gitu ya. Ini masuknya ke dalam hak asasi pribadi. Yang kedua, menentukan agama. Ya,
dalam prakteknya memang ada beberapa orang atau mungkin public figure yang kalian lihat, Pak, bokapnya kan Islam, dia Kristen misalkan. Pak, bokapnya kan Kristen, dia Islam. Ya, kayak gitu emang boleh, Pak. Ya kalau itu dijamin oleh undang-undang, masuk ke dalam jenis-jenis HAM, ya boleh-boleh aja. Kayak gitu. Bahkan saya pernah lihat salah satu public figure yang cerita, dia adalah seorang mualaf gitu kan, dan akhirnya dia hidup berdampingan dengan keluarganya yang non muslim gitu, dan malah saling menghargai kepercayaannya masing-masing. Jadi istilahnya nggak ada pertentangan, nggak ada permusuhan gitu ya di dalam keluarga ini. Terus menikah, menikah itu kan artinya kalian atau orang di luar sana bebas tentuin siapa pasangan hidupnya, gitu ya. Nggak ada lagi mungkin cerita Siti Nurbaya gitu kan, yang istilahnya dijodoh-jodohin, dipaksa-paksa gitu ya. Oke, yang kedua ada namanya hak asasi politik. Penjelasannya kayak gimana, Pak? Penjelasannya adalah dipilih atau memilih dalam pemilu. Ingat ya, dipilih atau memilih dalam pemilu. Dipilih artinya kalian bisa mencalonkan diri. Pak, gue ngeliat negara ini udah nggak bagus ya Pak, sekarang gue mau ngerubah. Gimana ya Pak cara ngerubah? Oh iya, gue masuk partai politik aja deh. Boleh, boleh aja. Asal sudah memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam suatu partai politik. Gabung di partai politik, kalian eksis di dalamnya, kalian bagus di dalamnya, pasti itu akan menjadi rekomendasi dari partai yang kalian ikutkan gitu ya, untuk merekomendasikan kalian sebagai kader-kader terbaiknya. Bisa jadi kalian akan dicalonkan jadi kepala daerah, atau bahkan kalian bisa jadi kandidat pemimpin negara gitu ya. Ini kan merupakan muncul dari pelaksanaan adanya hak asasi politik, yaitu dipilih. Itu kalau yang aktif. Kalau yang pasif, memilih. Model-model saya, kalau misalkan ada pemilu ya nanti di tahun 2024, Pak, besok kan nyoblos ya Pak? Ya, nyoblos. Ya berarti besok saya datang ke tempat pemungutan suara, menentukan pilihan saya. Gue mau milih siapa ya? Itu hak untuk memilih. Tentunya baik dipilih maupun memilih harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh baik partai politik maupun oleh negara, gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, hak asasi kesamaan hukum. Artinya, siapapun yang dianggap bersalah, gitu ya, siapapun yang dianggap atau diduga bersalah, maka akan diurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, ada namanya azas praduga tidak bersalah, teman-teman. Di Indonesia ada yang namanya azas praduga tidak bersalah. Artinya tersangka, ya, orang yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum itu masih dianggap tidak bersalah sampai dia diputuskan di pengadilan. Ya, divonis akhirnya jadi terdakwa. Makanya kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan Coki nih kemarin gitu ya rame. Coki adalah terduga penyalahgunaan narkoba. Kalau terduga, berarti polisi harus masih mengembangkan kasusnya, teman-teman. Harus dicari tahu barang bukti, ada kesaksian atau hal-hal yang mendukung gitu ya. Terus kalau emang sudah menjadi terduga, nanti kan ada yang namanya tersangka. Nah, tersangka ditahan dulu, proses hukumnya berjalan, nanti ada proses pengadilan, kalau memang harus diadili,
turun vonis dari hakim, gitu ya, selanjutnya dia akan diberikan sanksi hukuman yang berlaku dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Misalkan kejaksaan menuntut seseorang 20 tahun, ternyata bukti-buktinya itu memperingan sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Tadinya 20 tahun, tuntutan kejaksaan, akhirnya cuma 15. Itu kan sering kita lihat ya teman-teman di penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Jadi siapapun yang bersalah, mau dia backingannya siapa, mau dia punya tiket ke pejabat-pejabat tertentu, ya punya backupan gitu ya, tetap kalau dia melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, dia akan dikenakan hukum yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oke, yang keempat, hak asasi ekonomi, teman-teman. Hak asasi ekonomi diantaranya adalah memiliki barang, ya, memiliki barang atau kekayaan. Kalian punya usaha e-commerce ya, e-commerce gitu ya, bikin usaha online store, misalkan jualan jilbab atau kopi atau apa gitu ya. Ternyata kalian berhasil, ya itu bagus buat kalian dan itu dijamin dalam hak asasi ekonomi. Terus yang kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan maksudnya adalah dalam penegakan hukumnya, peradilan harus menjalankan prosedur, harus sesuai prosedur yang berlaku. Kayak gitu. Contoh misalkan si A mau ditangkap, ya kan? Si A ini mau ditangkap. Prosedurnya gimana? Ada surat penangkapan, ya. Ada surat perintah penangkapan, harus ditangkap, ditahan atau dibebaskan kalau buktinya nggak kuat dan seterusnya. Oke, memang ini nomor 3 dan 5 hampir sama, mirip. Oke, yang keenam, terakhir untuk hari ini teman-teman, hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya maksudnya gini, kalian minat terhadap budaya tertentu, terutama budaya-budaya Indonesia, Pak, gue minat banget sama saman, gue akhirnya ikut komunitas, Pak, gue go internasional, ya itu bagus, itu boleh, itu diakui di dalam jenis-jenis HAM ini. Pak, gue minat sama budaya tertentu, misalkan kalian tari pendek gitu ya, anak cowok nih misalkan rusuh nih anak cowoknya, bikin komunitas tari kecak misalkan kayak gitu ya. Ternyata setelah diseriusin tari kecak ini menimbulkan effort di kalian gitu kan, terus membuat orang lain kagum, akhirnya kalian dianggap orang-orang yang melestarikan budaya, terus akhirnya ada misi budaya, terus kalian eksis di situ, itu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Masuk ke dalam jenis-jenis HAM bagian di hak asasi sosial budaya. Selain pengembangan budaya, teman-teman ingat juga, di sini termasuk di dalamnya adalah memperoleh pendidikan. Ya, di hak asasi sosial budaya, selain mengembangkan budaya, ada yang namanya memperoleh pendidikan. Makanya di Indonesia, pemerintah membuat program wajib belajar 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena menurut pemahaman atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, orang minimal banget harus menempuh pendidikan 12 tahun agar dia siap kerja gitu ya. Minimal banget bisa hitung-hitungan, bisa baca, bisa bahasa Inggris tipis-tipis misalkan kayak gitu. Karena kalau misalkan udah lulus 12 tahun pendidikan gitu ya, insya Allah bekal dasarnya itu udah punya. Tinggal dipoles lagi, tinggal dikembangkan lagi potensi-potensi dari proses pembelajaran yang dialami selama 12 tahun belajar tadi. Oke,
Baik, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Minggu depan kita akan Zoom lagi, terus 3 kelas ya, 11 IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. Untuk minggu depan kita akan ada pengambilan nilai, tanya jawab, materinya apa terkait dengan hak asasi manusia, dan tentunya materi yang dibahas pada siang hari ini. Dari saya, mohon maaf jika ada salah penyampaian atau belum membuka ruang diskusi, kita akan manfaatkan di lain kesempatan. Terima kasih sudah hadir tepat waktu teman-teman semua.